Hai everyone, selamat datang di cerita dari Nini Kangguru bersama Feti Aryani di sini. Nah, sekarang itu di sini tuh waktunya musim semi. Kalau musim semi itu tandanya kita harus, bukan harus juga sih ya, waktu yang terbaik untuk propagate sukulen atau juga memperbanyak sukulen ya. Nah, di video kali ini kita mau ngomongin gimana caranya kita memperbanyak sukulen. Yuk, ikutin ya. Nah, cara yang pertama yaitu dengan memotong daun. Nah, dengan cara ini, jenis sukulen apakah yang bisa digunakan dengan cara atau metode memotong daun? Ini ya, kita bisa pakai metode itu apabila jenisnya ini biasanya tuh Echeveria kayak gini ya, tuh Echeveria, atau sedum kayak ini sedum ini tuh ya, ataupun Graptoperia kayak begini, Graptopetalum. Nah, jadinya daunnya tuh yang gendut-gendut biasanya, yang banyak airnya gitu. Jadi kayak Echeveria, sedum atau Graptopetalum atau Graptoperia itu bisa digunakan cara potongan daun. Kalau yang Aeonium seperti ini, nih kayak gini nih, nggak bisa biasanya, soalnya nggak berhasil rata-rata karena dia memiliki daun yang tipis kayak gini ya, cepat kering gitu. Nah, untuk caranya begini ya, cari potongan daun yang utuh seperti ini, kayak gini nih ya, tuh utuh, sehat, gemuk, tuh, kayak begini, dan nggak busuk ya. Tuh, kalau mencari daun yang menempel kayak seperti ini ya, tuh ini ada dua nih ya. Ini jangan yang kayak begini nih udah rusak. Ini kemungkinan keberhasilannya itu semakin kecil karena rusak gitu ya. Jadi cari daun yang utuh seperti ini nih, sehat. Nah gitu, kelihatan nggak ya? Gitu. Jadi nih, tuh digoyang-goyangin aja. Jangan sampai patah ujungnya nih. Udah nggak begitu kelihatan ya. Dari sini mungkin ya. Nah iya tuh kelihatan ya. Nih, jadi digoyang-goyangin gini aja nih, tuh. Sampai dia putus dari tangkanya. Usahain goyang, yang jangan itu udah copot, biar aja. Nah, kita goyang-goyangin lagi nih. Kita usahain utuh ya. Nah, utuh tuh. Utuh seperti ini tuh. Nah, ini kita bisa langsung letakkan seperti ini di pot. Nanti dia akan keluar anakannya seperti ini. Tuh, sebelahnya nanti dari ujung daunnya ini dia keluar akarnya, keluar anakan seperti itu. Atau kita taruh di tray atau apa ya, tray itu. Nah, kayak beginilah ya, tempat yang berisi tanah. Kemudian taruh aja di atasnya kayak gini. Tuh. Nah, kalau udah ditempatkan seperti ini, ya, kita taruh kayak daun seperti ini. Nah, kita jangan taruh di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Dan juga jangan sampai terkena hujan yang deras gitu ya. Jadi kita taruh tempat yang terlindung dari hujan dan tidak terkena matahari langsung. Nah, dengan cara ini jadi kita bisa atur penyiramannya gitu, dengan spray, dengan penyemprotan langsung di atas tanahnya ini untuk menjaga kelembapannya. Biasanya kita spray atau kita semprotkan daun ini setelah 3 atau 4 hari setelah luka dari daun ini tuh mengering gitu ya. Nah, setelah luka mengering, biasanya kita semprot gitu kan ya tiap hari dengan spray botol
untuk menjaga kelembaban tanah atau media pada propagate ini, memperbanyak sukulen ini. Nah, biasanya itu akan tumbuh ini akar setelah 3 minggu gitu. Nah, kemudian setelah beberapa bulan biasanya muncul anakan kecil dari sini. Dari sini nanti itu ya kurang lebih sebesar 2-3 cm lah, kecil gitu ya. Gitu. Nah, itu adalah cara memperbanyak sukulen dari potongan daun. Nah, nih guys ya, contoh propagate atau memperbanyak sukulen dari daun. Nah, ya ini ada beberapa contohnya nih ya. Gua nggak terlalu banyak taruh di sini karena sebagian ditaruh di sana tuh. Ya udah. Nih, tuh ya, ini udah ada anakannya kecil tuh. Lihat gak guys? Tuh. Kok blur ya? Tuh, lihat tuh ada anakannya. Ini juga ada anakannya nih. Kalau ini, nah kalau ini akarnya nih. Tapi belum keluar ya anakannya nih ya. Baru akarnya. Tapi ini juga belum tentu sukses guys nih. Udah setengah busuk kayak gini nih. Nah, ini juga baru anakannya tuh. Ya aneh juga nih ya, nggak keluar akar tapi anakan duluan. Nah, kalau ini akar duluan nih. Tuh, kalau ini akar duluan. Nah, yang ini nggak sempurna nih guys, tuh lihat. Ini belum tentu berhasil nih karena energinya ini sebagian pasti terputus. Nanti terputus di tengah jalan maksudnya. Jadi nggak mungkin sampai gede biasanya, tapi gak tahu deh, let's see. Kita lihat. Nah, kalau ini contoh bagus nih. Udah ada akar, udah ada anakan. Nah, kita balikin lagi. Nah, ini juga nih, ini baru akar. Tuh akar. Ini akar. Nah, tuh akar ya. Tuh, ini contohnya. Ini waktu yang berbeda, nggak ditaruh dalam waktu yang sama. Nah, kayak gitu guys. Dan metode ini tuh nggak 100% berhasil tadi karena itu yang ya kayak gini ya. Bisa di tengah jalan dia tuh kering ininya daun indukannya ini, atau nggak rusak atau busuk atau banyak hal-hal yang bisa menjadikan propagate dari daun ini nggak berhasil kayak gitu guys. Nah, kalau anakannya sudah agak besar seperti kayak gini, ini sebenarnya bisa dipindahkan secara individual ya. Nah, sampai dia besar kayak gitu. Ini contohnya nih. Ini juga dari anakan ini. Tuh. Jadi bisa kita pakai pot individual kayak gini, pot kecil-kecil kayak gini. Jadi mesti sabar guys, ini agak memerlukan waktu yang lama gitu ya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan memotong anakan dari ibunya. Jadi cara ini tuh lebih mudah dibandingkan dengan cara pertama, karena kita tuh gak harus bekerja keras gitu ya menjaga anakan gitu dengan menyiram atau menyepray ya dengan botol spray tiap hari gitu, menjaga kelembabannya supaya jangan kering gitu ya. Nah, kalau ini kita udah agak nerima jadi gitu ya. Nah, kayak gini nih. Nih ya tuh ya guys ya, lihat tuh. Nah dia ada anakannya tuh. Dan ini masih menyambung ke ibunya tuh. Ini anakannya. Jadi caranya ini sangat gampang banget guys. Nah, jadi pertama-tama kita sediain dulu ya klip atau gunting seperti ini. Nah, kemudian anakannya ini cari yang agak gedean ya, ini deh ya.
Yang ini kita gunting seperti ini, kelihatan nggak? Tuh, kita gunting. Wah, ini udah ada akar kayaknya guys tuh. Akarnya nih ya, tuh kelihatan nggak? Tuh, ada akarnya nih. Nah, jadi kita diamin dulu nih ya lukanya sampai kering, biasanya 3-4 hari. Nah, kemudian ini ceritanya kalau sudah kering gitu ya. Ini ceritanya kalau sudah kering tuh lukanya ini bisa kita taruh kayak gini guys, langsung ke tanah kayak gini. Jadi kan, nah, jadi metode ini tuh paling gampang karena udah ada si ibu yang merawat anakannya, jadi kita hanya tinggal meneruskan aja. Setelah seminggu penanaman ini baru deh kita siram gitu guys. Nah, metode ketiga yaitu dengan cara memotong batang sukulen atau kita sebut juga biasanya stem cutting. Nah, cara ini pernah gue lakuin ya waktu video memperbaiki rangkaian hamparan sukulen di taman depan. Coba cek aja kalian di situ ya. Jadi dengan memotong langsung batang sukulennya itu gitu ya. Jadi metode ini ya sesuai dengan judulnya, dengan yaitu sukulen yang mempunyai batang kayak gitu. Jadi kita lihat yuk updateannya yang waktu itu gue lakuin pemotongan stem cutting pada Krasula. Nah ini guys, ini hasilnya nih. Ini setelah 1,5 bulan gue tancepin ya dari pemotongan stem cutting gitu. Coba kita intip yuk akarnya udah ada belum? Coba ya. Ini aduh udah nancep banget loh guys. Aduh, kita intip. Yang gampang aja nih. Gede-gede pada kayak ini kali ya. Coba kita lihat. Wow guys, lihat tuh, lihat 1,5 bulan akar udah kayak gini. Tuh lihat tuh. Ini updatean ya, updatean yang waktu video yang lalu. Tuh guys, jadi emang sukulen itu gampang banget guys. Kalau yang punya batang kayak gitu tinggal tancapin aja. Nah, ini gua masukin lagi ya. Nah, Nah, metode dengan memotong batang sukulen atau stem cutting itu bisa juga dilakukan pada Echeveria seperti ini guys. Nah, waktu itu Echeveria gue ini nggak ada anakannya, cuma numbuh panjang aja batangnya gitu ya. Jadi namanya kita kan pengen propagate, memperbanyak sukulen, apalagi ini jenisnya cantik banget gini kan. Nah, jadinya waktu itu panjang seperti ini gitu ya. Gue potong aja, tek gitu, batang sukulen, batang Echeveria ini. Kemudian, nah dari sisanya itu akan numbuh anakannya. Nih, gue liatin ya. Nih ya guys, tuh lihat. Nah ini waktu itu potongan sisa dari Echeveria tutti frutti gue yang tadi gue tunjukin ya. Tuh. Jadi waktu itu di sini Echeverianya. Nah dari dasar Echeveria itu sekitar segini lah ya, 2 cm gue potong. Kemudian nah setelah potongannya itu mengering, tancapkan lagi ke potnya gitu. Nah kalau yang ini sisanya dari ini jadi tumbuh anakannya gini guys, tuh lihat. Jadi banyak dari sisa itu. Nah ini salah satu cara memperbanyak sukulen apabila Echeveria kalian tidak beranak gitu. Jadi ada panjang batang sukulennya itu kita potong aja tuh kayak gini nih. Ini 4 bulan nih umurnya nih. Sekitar pertengahan musim gugur. Enggak 4 bulan, berarti lebih dari setengah musim gugur 6 bulan ini. Ya, 6 bulan ini. 6 bulan kayak gini udah anakannya udah besar. Nanti kalau udah besar lagi kita potong, kita taruh di pot.
Nah, tuh kayak gini guys ya. Tuh. Selain Echeveria, metode stem cutting itu biasanya bisa dilakukan pada sedum kayak begini ya. Jadi nanti ini kalau dipotong bisa mengeluarkan anak-anakannya kayak begini tuh. Tuh kayak gitu tuh. Lihat ke anakannya tuh. Banyak. Nah, seperti ini juga sedum. Nah, ini waktu itu kan motong anakannya nih. Itu keluar potong batangnya, terus jadi keluar anakan seperti ini. Dan juga bisa kita lakukan pada nih Ionium nih kan. Tuh ingat gak waktu itu kan ada cara mengatasi video cara mengatasi Ionium yang berbunga kan, kita potong. Nah sekarang udah muncul tuh anakannya banyak. Jadi seperti ini ya cara memperbanyak sukulen dengan stem cutting gitu. Jadi dengan metode stem cutting bisa dilakukan pada sukulen yang mempunyai batang gitu ya. Seperti yang tadi udah kita liatin ya, pada Crassula, pada sedum, terus Ionium, Graptoveria, terus sukulen-sukulen yang mempunyai batang seperti itulah ya. Nah, sekarang metode yang keempat yaitu dengan menanam benih atau biji dari sukulen gitu. Nah biasanya nih seperti ini ya guys, kalau kalian lihat nih, sukulen itu kan berbunga tuh. Ini Echeveria kebetulan nih bunga. Nah sampai tunggu bunganya besar, terus udah gitu mengering seperti ini nih. Contohnya ada yang gua bawa nih kayak gini nih. Nah kemudian ini biji-bijinya bisa kita kita semai nanti untuk ditanam menjadi sukulen gitu. Tapi cara ini jarang dilakukan orang gitu ya, karena ini metode ini tuh sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat lama, dan juga membutuhkan temperatur atau suhu yang stabil gitu ya, dengan kelembaban yang stabil, dengan suhu yang temperatur stabil, dan jangan sampai juga terlalu basah ataupun terlalu kering, itu bisa menyebabkan benihnya mati gitu. Jadi biasanya metode ini juga jarang banget gitu ya dilakukan buat orang-orang yang males kayak gue. Jadi nunggunya bisa lama guys. Ini bisa memerlukan setahunan, itu tuh akan numbuh pun kecil gitu. Dan metode ini tuh sangat kemungkinan keberhasilannya itu sangat kecil karena banyak ditentukan faktor-faktor yang tadi yang udah gue sebutin ya. Jadi metode ini jarang dilakukan orang yang kayak gue gitu lah ya, mempunyai sukulen domestik kayak gini. Nah biasanya dilakuin sama emang nursery atau emang dia tuh mempunyai tempat yang buat khusus germinasi atau penyemaian sukulen gitu ya. Tapi kalau kalian mau coba ya boleh juga gitu. Tapi kalau gue nggak, soalnya udah pernah nggak berhasil. Udah 7 bulan 8 bulan nggak nongol itunya tunas atau dari sukulennya. Aduh males banget jadinya. Kalau gue menyerah nggak mau dari biji. Jadi kalau gue malah malas, kalau kayak begini nih suka gue potongin aja bunganya ini, karena nggak mau sampai energinya itu buat ke bunga, lebih baik ke anakan yang lain gitu. Jadi buat gue nggak memakai metode cara itu. Jadi kalau kalian yang mau ya silakan aja gitu ya. Jadi sampai di sini dulu video dari gue. Yang udah nonton video ini makasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Ikutin Instagram kita ya, follow IG-nya Cerita dari Negeri Kangguru, dan emailnya juga yaitu cdnk@adis.com.
nggak com. Kalau com suami gue. Ya sampai segitu dulu ya guys, bye.